Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kondisi dari market hari ini Bitcoin drop ya, turun sampai 82.000, dan kemarin Bitcoin merespon yang namanya rilis data dari Donald Trump terkait dengan tarif yang baru saja diberlakukan gitu. Dan kita lihat memang kondisi dari market altcoin nyungsep, Bitcoin dominan sempat mengalami kenaikan, dan overall sih momentum kali ini banyak sekali dimanfaatkan oleh whales dari beberapa project altcoin itu buat exit, teman-teman. Jadi ya, kepanikan terjadi pada market yang kena liquid di posisi long itu sampai 360 juta dalam 24 jam terakhir. Dan ya, bisa dibilang secara volume perdagangan ini udah kembali menyusut impact daripada kondisi market yang masih penuh dengan ketidakpastian. Teman-teman, seperti biasa kita akan mulai dulu update-nya dari kalender ekonomi ya. Jadi dari kalender ekonomi hari kemarin kita sudah dapat beberapa rilis data yang penting. Ada data PPI dari Uni Eropa, hasilnya adalah inflasi berada di kisaran 3,0% secara year on year. Ini di atas dari ekspektasi market. Kemudian juga kemarin ada rilis data jobless claim, initial jobless claim, di mana tren klaim penganggurannya mengalami penurunan. Kemudian juga kemarin ada data terkait dengan non-manufacturing, di mana posisi dari manufacture saat ini atau non-manufacture saat ini itu lagi dalam tahap penurunan. Artinya ekonomi Amerika Serikat pun cenderung masih lesu dan belum bisa ekspansif. Hari ini ya, hari Kamis tanggal 4 April 2025, kita akan dapat beberapa rilis data yang penting kembali. Ada Fed Balance Sheet Amerika Serikat akan rilis hari ini. Kemudian juga ada average hourly earning dari Amerika Serikat. Lalu ada non-farm payroll dan juga unemployment rate. By the way, Chairman Jerome Powell juga akan speech jam 22,25. 22 jam 10 lebih 25 menit. Itu akan speech ya, Chairman Jerome Powell, diikuti dengan beberapa petinggi lainnya seperti Vice Chairman Barr dan juga Fed Waller akan speech. Jadi waspada menjelang tengah malam nanti, karena datanya ini bakalan sangat-sangat berpengaruh dengan kondisi dari market. Itu ya dari beberapa kondisi market, kalender ekonomi. Kita akan lihat dari beberapa sentimen data yang lain, teman-teman. Jadi Donald Trump secara resmi sudah menaikkan tarif pajak. Namun ada beberapa hal yang saya cukup concern ya, dan saya melihat bahwa kenaikan atau tarif pajak yang baru disampaikan oleh Amerika Serikat ini sebenarnya merupakan balasan aja dari negara-negara yang masuk ke dalam list tersebut yang sudah mengenakan tarif yang cukup tinggi untuk Amerika Serikat gitu. Jadi sell off terjadi pada market, tidak hanya market Bitcoin namun juga market saham Amerika Serikat di perdagangan kemarin. Kemudian juga beberapa saham di market Uni Eropa juga merespon negatif di perdagangan kemarin. Jadi mayoritas itu kemarin mengalami penurunan ya, tidak hanya kripto, tidak hanya Bitcoin, tapi juga saham-saham di berbagai negara termasuk juga di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya pengumuman terkait dengan tarif yang baru ini merugikan banyak pihak. Nah, teman-teman, ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat kembali ya. Jadi di bagian kolom yang ini kan nama-nama negara nih, nama-nama negara. Kemudian yang di kolom kedua ini adalah tarif yang dikenakan oleh negara-negara tersebut ya, seperti Cina, Uni Eropa, kemudian Vietnam kepada Amerika Serikat. Jadi contohnya nih, Cina itu mengenakan tarif import untuk produk-produk Amerika Serikat ke negara Cina ya, itu 67%.
ya, dan Amerika Serikat hanya membalas separuhnya, yaitu 34%. Kemudian Uni Eropa mengenakan tarif pajak untuk Amerika Serikat sebesar 39%. Dan Amerika Serikat hanya membalas 20%. Jadi kalau kita lihat dari daftar-daftar ini, sebenarnya sih Amerika Serikat hanya membalas bahkan setengahnya dari apa yang dilakukan oleh negara-negara yang lain, negara-negara tersebut. Itu. Jadi kalau kita lihat dari perspektif ini, sebenarnya Donald Trump lumayan baik nih, karena dia tidak membalas apple to apple. Justru Amerika Serikat hanya membalas separuhnya doang. Tapi dari tarif yang ini yang dikenakan itu ya, itu berlaku buat semua negara dengan base atau dengan dasar 10% gitu. Jadi minimal negara-negara ini kena pajak untuk tarif impor ke Amerika Serikat itu 10%. Jadi bukan berarti negara-negara yang tidak terdaftar dalam list ini tidak kena pajak. Tetap kena 10%. Itu. Dan kemarin juga kalau kita lihat dari isi pidato Trump ya. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. The European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so European pathetic. Union very friendly katanya guys. Dia ngasih tarif ya 39% dan Amerika Serikat hanya membalas 20%. Dan ini menurut saya cukup apa ya bisa dibilang. Kalau kita ibaratnya duel ya. Duel negara lain udah mukul 2 kali, Amerika Serikat cuma mukul sekali, teman-teman. Tapi terlepas daripada persentase ini, kalau kita berkaca juga sama yang namanya faktor inflasi dan kekuatan mata uang, US dollar tetap sih yang paling kuat dibandingkan negara-negara yang lain. Dan negara-negara yang lain ketika kena inflasi ya setiap tahunnya, Amerika Serikat kena inflasi juga tapi dengan jumlah yang lebih kecil, sehingga mungkin tarif pajak yang dibebankan oleh negara lain ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan apa yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi dalam perspektif ini saya melihat Donald Trump udah lumayan baik nih. Gitu. Kemudian kita lihat juga ya, Kanada, Meksiko tidak masuk dalam subjek tarif terbaru dari Amerika Serikat tersebut. Tapi sebenarnya mereka udah kena tarif fentanyl yang saat ini masih berlaku, yaitu tarifnya sekitar 25% ya kemarin. Itu untuk produk-produk seperti ekspor steel dan juga aluminium dari negara-negara Kanada dan Meksiko. Gitu. Jadi sebenarnya masih kena tarif. Nah, Kanada Prime Ministernya mulai meradang kembali. Teman-teman katanya akan siap melakukan counter atau balasan untuk tarif terbaru dari Amerika Serikat. Menurut saya sih sebenarnya rugi juga ya, meskipun mereka udah udah dikenakan tarif pajak sekian gitu. Kalau Kanada berani membalas Amerika Serikat, ya nanti Trump akan membalas balik. Gitu. Jadi Trump ini kayak jadi cermin aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau negara lain agresif cukup berani dengan Amerika Serikat, ya mereka juga akan kena tarif pajak balasan, dan perang tarif ini bakalan merugikan banyak pihak sebenarnya gitu. Kemudian Uni Eropa juga sama, meradang kembali, bersumpah katanya untuk balas tarif 20% yang diterapkan pada Trump oleh Donald Trump. Padahal sebenarnya Uni Eropa kalau kita lihat dari list ya, itu dia ngasih tarif 39%. Teman-teman. Ya itulah lucu memang berita-berita yang ada di market di perdagangan 24 jam terakhir ya. Kemudian Trump juga dikabarkan akan menaikkan tarif pajak untuk Cina ke poin 54%. Ya, meskipun saat ini Cina cuma kena tarif pajak 34% saja, namun tarif pajak yang sebelumnya sudah berlaku yaitu 20% ini dikhawatirkan akan menjadi akumulasi gitu. Jadi 34 ditambah 20 jadinya 54%. Jadi Cina kemungkinan akan kena tarif pajak yang cukup besar, dan ini diprediksi akan terjadi di tanggal 9 ya. Tanggal 9 April 2025 ini. Jadi bakalan cukup seru lah. Indonesia juga kena ya. Aku lihat tadi dia masuk dalam listnya. Indonesia ternyata ngasih tarif pajak sampai 64% untuk barang-barang impor Amerika Serikat. Dan Amerika membalas hanya 32% gitu. Jadi
dalam beberapa hari ke depan akan ada negara-negara yang melunak dan juga ada negara-negara yang meradang terkait dengan pertarungan tarif pajak ini. Kalau negara-negara tersebut berani menantang Amerika Serikat pun juga tak akan segan. Kalau negara-negara yang lain melunak, misalkan dia mau menurunkan tarif pajak dari Amerika Serikat, kemungkinan Donald Trump juga akan melakukan hal yang serupa. Gitu. Jadi kita akan nantikan. Oke, dari produk ETF gimana? Kemarin ada inflow yang lumayan bagus dari Bitcoin Spot ETF. 220 juta US dollar masuk ya di perdagangan kemarin dan ini menurut saya sangat-sangat signifikan. Yang membuat inflow masuk itu adalah Fidelity, lalu ada ARK Invest, lalu ada Grayscale, Bitwise, FunEgg, Valkyrie Templeton, dan Franklin Templeton ya. Itu yang ada inflow, sementara BlackRock kemarin ada arus keluar yang sangat signifikan sampai 115 juta US dollar. Sementara dari produk Ethereum Spot ETF kemarin ada outflow yang sangat signifikan dari BlackRock dan Grayscale. Itu. Lalu First Digital yang kemarin kena FUD karena dikatakan data-datanya itu negatif oleh Justin Sun ya, founder dari Tron. Kali ini kembali memberikan klarifikasi bahwa produk dari FDUSD itu sudah di backup 1:1 dengan obligasi jangka pendek dari Amerika Serikat, sehingga harusnya secara value itu masih setara dengan dolar. Aku coba cek dia di CMC, hari ini sudah mengalami kenaikan kembali ya. Ini udah mulai pulih setelah kemarin turun. Jadi isu terkait dengan ini produk scam itu sudah terbantahkan langsung. Market sudah merespon positif. Oke, lalu ada Rusia, dikabarkan akan memperbolehkan dana-dana hasil sitaan kriminal diubahnya menjadi Bitcoin sebagai pendapatan negara. Ini bakalan menjadi hal yang menarik ya, karena Rusia sendiri yang saat ini itu masih merespon negatif terkait dengan Bitcoin dan juga kripto. Pelan-pelan sepertinya udah mulai membuka pintu untuk adopsi Bitcoin yang lebih besar. Nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain seperti El Salvador, Bhutan, dan beberapa negara yang lain yang sudah mulai membuka diri terhadap Bitcoin. Bitcoin akan menjadi aset yang paling diperebutkan dalam waktu ke depan. Oke, ini adalah naratif price performance ya. Menilai, mengukur seperti apa performance dari project-project kripto teman-teman yang sudah mengalami arus keluar yang sangat signifikan. Ada beberapa kategori di sini. Yang paling negatif adalah Dev AI atau DeFi AI ya, di mana DeFi AI ini projectnya sudah mayoritas turun. Performance-nya bahkan ini sampai berapa nih? 16 sekian persen ya. Penurunannya dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita jadikan dia year to date, itu penurunannya sudah sekitar 90% gitu. Kemudian narasi yang terburuk kedua adalah AI agent, sudah drop 80% secara overall. Kemudian juga decentralized science turun sekitar 74%. Lalu ada apa nih, naratif performance price ya atau NFT itu juga mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Lalu ada meme coin turun sampai 64%. Yang paling bagus itu adalah centralized exchange token yang survive hanya mengalami penurunan 15,53% secara rata-rata year to date. Kemudian project-project layer 1 juga sudah turun mendekati 40%. Ya itu sih teman-teman. Jadi kondisi dari altcoin yang paling jelek itu adalah Dev AI, lalu ada Decentralized Science dan juga apa tuh tadi AI agent. Itu. Lalu gimana nih untuk market? Oh ya teman-teman, Murad, aku perhatikan ya, Murad juga portfolionya udah nyungsep parah nih. Sebelumnya dia mencapai puncak performance dari portfolionya itu di kisaran Januari awal. Ya, itu kekayaannya sampai berapa? 54 juta.
teman-teman. 54 juta US dollar ya, dan sekarang sudah berada di range sekitar 14 juta aja karena mayoritas meme token yang dimiliki oleh Murad ini pada rontok parah. Jadi yang rugi nggak juga teman-teman ya, tapi juga influencer besar. Even dia itu pintar menganalisa ya, kalau dia beli koin tapi nggak segera taking profit, dia juga loss. Itu. Teman-teman, kita akan bahas sedikit gimana performance dari Bitcoin. Kemarin Bitcoin drop ya, mengalami penurunan signifikan, smart money-nya kosong. Padahal sebenarnya tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat ini nggak separah yang kita bayangkan kok. Cuman memang ya marketnya aja yang memang mau turun, teman-teman. Impact dari itu semua adalah di saat indeks dolar turun, ya, emas juga turun 0,82%. S&P 500 kemarin turun parah sampai 4,8. Ini S&P 500 gerak nggak sih kemarin? Ya, aku sendiri belum lihat sih S&P 500 turunnya apakah benar 4,8% atau ini datanya error ya. Ya intinya itulah. Kemudian dari Bitcoin-nya sendiri itu udah turun 0,63% dalam 24 jam terakhir. Overall sih negatif ya, secara closing daily time frame kemarin juga jelas negatif, artinya adalah continuation untuk penurunan lebih lanjut. Kali ini Bitcoin lebih besar peluangnya untuk turun sampai 78.000. Level support yang bakalan sangat penting untuk Bitcoin. Dari saya sendiri lebih hati-hati aja buat teman-teman yang trading. Bitcoin dominan sempat mengalami kenaikan tapi sekarang udah sedikit turun 0,31% dan masih harus diwaspadai dengan peningkatan lebih lanjut pada Bitcoin dominance. Ada banyak altcoin yang sell off ya. Seperti P Network kemarin diguyur market 11%. Kemudian Sui juga ada unlock ya kan, turun sekitar 3,74%. Lalu ada Toncoin, ini juga dibuang investor dalam beberapa waktu terakhir, turun 6%. Dan ya itu teman-teman. Jadi intinya adalah menurut daily closing kemarin sentimen masih negatif, Bitcoin masih belum bagus secara performance. Kenaikan tarif pajak ini kemungkinan akan masih ada ada pertarungan gitu, ada ketidakpuasan dari berbagai negara. Jadi kemungkinan kalau negara-negara lain agresif terhadap kebijakan yang diambil Trump, Trump juga akan membalas. Akan terjadi perang yang lebih besar. Tapi kalau negara-negara lain melunak, Amerika Serikat pun kemungkinan juga akan melunak dan kemungkinan perang tarif ini bisa segera selesai. Ekspektasi dari semua ini adalah terjadi perlambatan ekonomi. Kalau ekonomi melambat, inflasi cenderung turun secara jangka panjang. Kalau inflasi turun secara jangka panjang, otomatis Fed bisa memangkas suku bunga. Kalau Fed bisa memangkas suku bunga, liquidity di masa depan akan meningkat gitu. Dan kita akan melihat next movement atau next cycle pada market yaitu trend bullish after setelah fase penurunan ini ya gitu. Jadi fase bullishnya kemungkinan masih membutuhkan waktu untuk terjadi. Jadi kalau jangka pendek saya sendiri melihat kita masih dalam posisi negatif. Itu aja sih secara market teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, sebelum videonya berakhir aku mau informasikan ya, Get.io lagi ngadain campaign staking untuk teman-teman yang punya Bitcoin atau punya GT token atau punya STO. Teman-teman berpeluang untuk staking ya STO kalian, GT token kalian atau Bitcoin kalian untuk mendapatkan APR sekitar 11,39%. Lumayan besar ya teman-teman. Jadi ini menunya ada di menu launch pool di sini. Kemudian pilih yang launch pool, pilih yang STO. Dan juga ada banyak sekali token-token lain yang bisa teman-teman staking juga seperti Edge, lalu ada PAM, ABB, GUN, dan yang lainnya. Bisa teman-teman staking kalau teman-teman punya aset-aset di sini. Punya Bitcoin, GT token, USDT sangat menguntungkan untuk teman-teman bisa memperoleh APR dan reward. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung cari exchange, Get.io memberikan imbal hasil staking yang lumayan besar.
Ya, ada banyak bonus-bonus token lainnya juga sih, gitu. Contohnya nih, kalau teman-teman menuju menu Simple Earn, untuk staking USDT aja itu bunganya 10%. Teman-teman deposito di Indonesia nggak ada yang ngasih bunga 10%. Dan ini dolar, teman-teman. Ini setara dolar ya. Jadi menurut saya gede banget lah, gede banget dan sangat menguntungkan untuk teman-teman yang lagi parkir dana kalian yang apa ya, belum ada rencana buat meliquid aset kalian. Gitu. Jadi bisa save di Gate.io dengan APR yang cukup besar. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek ya di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Don't forget juga untuk join di komunitas Telegram kita ya. Sama linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.